Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Mulyana dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 11 akan mempresentasikan sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan manusia. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. A. Organ pernafasan manusia. Makhluk hidup bernafas untuk memperoleh oksigen dan membuang karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan untuk menambahkan bahan makanan di dalam sel sehingga menghasilkan energi. Atau proses pernafasan pada manusia dapat berlangsung dibutuhkan alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan manusia terdiri atas hidung, paring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. 1. Rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. 2. Faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. 3. Laring. Laring atau pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Membran tersebut memiliki epitel berlapis yang cukup tebal dan untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. 5. Bronkus. Ujung trakea bercabang menjadi 2 buah cabang batang tenggorok yang disebut bronkus. Masing-masing cabang masuk ke paru kiri dan kanan. Ke dalam paru-paru bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus menuju setiap lobus pada paru-paru. Bronkiolus bercabang lagi membentuk pembuluh halus yang masuk ke alveolus. 6. Paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas tepatnya di bagian alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung yang berdinding tipis sehingga memudahkan oksigen dan karbon dioksida berdifusi. Oksigen berdifusi melewati dinding alveolus dan masuk ke kapiler darah. Oksigen dibawa oleh darah menuju jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Adapun sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air berdifusi keluar dari kapiler menuju alveolus untuk dikeluarkan saat menghembuskan nafas. B. Mekanisme pernafasan manusia. Mekanisme pernafasan manusia meliputi 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya udara dari luar ke paru-paru. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru. Proses masuknya udara pernafasan melibatkan rongga dada dan rongga perut, sehingga dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. C. Proses pernafasan manusia. Setelah terjadi inspirasi, oksigen yang ada di dalam alveolus dipindahkan ke dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus secara difusi. Oksigen diikat oleh hemoglobin membentuk senyawa oksihemoglobin dan diangkut melalui pembuluh darah sel dan jaringan tubuh yang membutuhkan.
D. Volume udara pernafasan. 1. Volume tidal adalah volume udara yang dimasukkan atau dikeluarkan saat inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml. 2. Udara komplementer. Udara komplementer adalah udara yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi maksimum. Volumenya sekitar 1500 ml. 3. Udara suplementer. Udara suplementer adalah udara yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum. Volumenya sekitar 1500 ml. 4. Udara residu. Udara residu adalah udara yang menetap di dalam paru-paru yang masih tersisa. Volumenya sekitar 1000 ml. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Dalam waktu 1 menit, proses inspirasi dan ekspirasi berlangsung sebanyak 15-18 kali. Akan tetapi pernafasan pada setiap orang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. F. Gangguan dan kelainan sistem pernafasan manusia. Contoh dari gangguan dan kelainan sistem pernafasan manusia antara lain laringitis, difeteri, rinitis, bronkitis, asma, faringitis, emfisema, tuberkulosis, pneumonia, kanker paru-paru, dan lain sebagainya.